Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang surat pribadi dan surat dinas. Video pembelajaran ini berfokus pada KD 3.13 dan KD 3.14. Pada KD 3.13 mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Sedangkan pada KD 3.14 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Mari kita simak video pembelajaran ini dengan seksama. 1. Pengertian surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditujukan untuk menyampaikan pesan-pesan pribadi kepada seseorang seperti keluarga, sahabat, atau kenalan. Surat pribadi bersifat informal dan tidak mengikuti format tertentu. Surat pribadi ditulis untuk kepentingan pribadi pengirim dan penerima surat. Surat pribadi dapat berisi sapaan akrab, pertanyaan kabar pribadi, undangan acara keluarga, dan lain-lain yang bersifat privasi. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditujukan untuk menyampaikan pesan-pesan resmi yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, atau instansi tertentu. Surat dinas bersifat formal dan mengikuti format tertentu seperti ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, mencantumkan nomor surat dan lampiran, serta menggunakan bahasa yang baku. Isi surat dinas berkaitan dengan pekerjaan seperti laporan kegiatan, persetujuan izin, permintaan bantuan, undangan rapat, dan sebagainya. Surat dinas ditulis untuk kepentingan resmi dalam lingkup pekerjaan dan instansi. 2. Ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Ciri-ciri surat pribadi antara lain bersifat informal, tidak mengikuti format ketat, gaya bahasanya santai dan akrab, bebas memanggil nama penerima surat, tidak perlu mencantumkan nomor surat, tanggal surat, dan lampiran. Isinya bersifat pribadi seperti sapaan, kabar keluarga, undangan, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri surat dinas bersifat formal, mengikuti format tertentu seperti di atasnya mencantumkan lambang instansi, menggunakan bahasa resmi tanpa akrab, nama lengkap penerima disertai gelar, wajib mencantumkan nomor surat, tanggal surat, dan lampiran jika ada. Penguatan isinya berkaitan dengan pekerjaan seperti laporan, izin, undangan rapat, dan lainnya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jabatannya. 3. Unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Unsur-unsur surat pribadi antara lain pembuka, biasanya berisi sapaan akrab seperti hello, atau langsung nama penerima. Isi berisi tujuan penulisan seperti menyapa, menanyakan kabar, atau memberi informasi. Penutup berisi ucapan terima kasih atau minta maaf dan tanda tangan penulis. Sedangkan unsur-unsur surat dinas, kepala surat mencantumkan nama instansi pengirim, lambang instansi, dan nomor surat. Pembuka, sapaan secara resmi sesuai jabatan penerima. Isi berisi tujuan penulisan yang berhubungan dengan pekerjaan. Penutup, ucapan terima kasih atau minta tindak lanjut sesuai keperluan. Tanda tangan ditandatangani oleh pejabat sesuai jabatannya. Lampiran, jika ada lampiran dibuat daftar isi lampiran. 4. Kebahasaan dalam surat pribadi dan surat dinas. Kebahasaan yang digunakan dalam surat pribadi antara lain menggunakan gaya bahasa yang santai dan akrab, bebas memanggil nama penerima tanpa gelar, penulisan tidak terikat aturan tata bahasa yang ketat, bebas menggunakan kata ganti kamu selang ragam bahasa tidak baku sehari-hari, dan humor. Sedangkan kebahasaan dalam surat dinas menggunakan bahasa resmi sesuai kaidah bahasa Indonesia, memanggil nama lengkap penerima surat dengan gelar, aturan tata bahasa dan ejaan kata, serta pembentukan kalimat.
Hindari kata ganti kamu dan selang ragam bahasa tidak baku sehari-hari bahasa agar terkesan formal, menghindari unsur humor karena bersifat resmi. 5. Contoh surat pribadi dan surat dinas. Contoh surat pribadi, contoh surat dinas. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan pembelajaran mengenai kemampuan mengidentifikasi informasi dalam surat pribadi dan surat dinas, serta menganalisis unsur kebahasaan dalam surat pribadi dan surat dinas. Semoga materi yang telah dipelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.